A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina syafiina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Inna sadaqal hadis kitabul salam wa inna ma likulli umurin muhdatsatuha wa kullu binar. Rabbi asir bi tamim bi khair, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sanadil muntasir Muhammad bin Ujawi qala summa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li iblis pakam a'da'uka min ummati qala ay iblis li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'da'i wa ubghidu ahla baitika wal alimul amilu bil ilmi ay wasairil abrar wa hamilul qur'ani ay hafizuhu yaumal qiyamah wa syuhada'u quwadu ahlil jannah wal anbiya'u sadatu ahlil jannah ila akhirih. Pertama-tama mari kita sama-sama kita bersyukur pada Allah, kita syukuri nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih terus menerus tidak henti-hentinya Allah berikan nikmat. Kita syukur agar kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita masih meneruskan tentang masalah makalah yang ke 29 28 ya. Makalah ini yang kita liwati yaitu Rasul pengen tahu kepada setan gitu. Rasul pengen tahu pada setan. Dia tanya kan, setan iblis, ya kira-kira ya kata setan, oh banyak, berapa? 10 orang. Ya siapa orangnya? Yang pertama imam yang zalim. Ya, imam yang zalim itu temannya. Yang kedua mutakabir, orang yang sombong. Yang ketiga orang kaya yang nggak peduli nyari kekayaannya dari mana, haram halal, dan dia nggak tahu kemana dia nifkahkannya, kadang-kadang digunakan kepada tempat yang tidak baik gitu. Yang keempat orang alim tapi memberikan fatwa kepada pemerintah yang zalim, memfatwakan kepada sesuatu bisa jadi ya yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Jadi orang pendamping, ya, pendamping daripada pemerintah yang zalim gitu. Kalau yang dilakukan dari itu dia lakukan gitu. Juga termasuk orang yang menyimpannya, nyimpen harta makanan. Kalau udah lama orang pada sudah orang istilah udah kira kayak ikan udah celangaban, udah kurang, nah baru dijual dengan harga mahal. Itulah kawannya setan, orang yang berbuat zina itu kawannya setan. Ya, orang yang makan riba itu juga kawannya setan. Orang yang bakhil juga kawannya setan. Itu termasuk artinya orang-orang yang minum arak. Lalu di sini sumakola Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata lagi di iblis pada iblis, kami ummati, musuh kamu dari umat ada berapa? Qala
nafarun, kalau musuhku ada 20. Siapa musuhnya? Itu ada 20. Siapa? Awaluhum anta ya Muhammad, kamu nih jadi musuh aku yang paling besar. Ya Pak ini juga aku benci kepada kamu. Ayo juga ahla baitika, juga kalau orang kamu aku benci. Setan itu benci dengan musuhnya, yang musuh paling besar itu. Ya, yang kedua siapa? Wal alimul amilu biilmi, musuh aku orang alim yang ilmunya diamalin, ya, orang diamalin itu. Wasairu amro, juga orang yang berbakti-bakti. Yang ketiga siapa? Wahamilul Quran, orang yang hafal Quran, hafadhu idza amila bima bihi, kalau diamalin. Jadi kan yang aku paling benci itu orang hafal Quran diamal. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamlatul Quran urfa wa ahlil jannah yaumal qiyamah wa syuhada'u wadu ahlil jannah wal anbiya'u sadatu ahlil jannah. Orang yang hafal Quran itu di situ paling terkenal tuh dari penduduk surganya. Pada hari kiamat ketahuan dia tuh orangnya apa? Hafal Quran. Wa syuhada, orang yang mati syahid, wadu ahlil jannah, dia yang tukang nuntun. Orang mati syahid nuntun orang ke masuk surga. Wal anbiya sadatu ahlil jannah, adapun para nabi menjadi pemimpin daripada keluarga surga. Yang keempat siapa? Wal muadzin lillahi bi khamsi salatin, orang yang tukang azan dalam 5 waktu, zuhur, asar, maghrib. Ya, orang muadzin tuh waktu azan untuk sembahyang 5 waktu itu. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda al muadzin al-mutasakhati bi damihi idza mata lam yudawat bi qabrihi. Kalau kagak dikasih amplop ya udah jangan menundal gitu. Ya. Ya, ikhlas tuh. Ya. Itu pahalanya kasyahid, seperti orang mati syahid al-sakit bidiami, yang berumur darah. Lam yudawat bikobri, kalau dia mati nggak ada belatungan. Kalau mati nggak dimakan kutu busuk dan nggak, jadi kagak dimakan ranah dia. Ya mulus gitu. Makanya dia ya nggak dikerubutin batu. Ya kalau orangnya apa? Azannya lillahi ta'ala. Ai al-muazzinu alladzi arada bi azanihi wajh Allah lahu ajrun ka hadis syahid. Yani yang maksudnya orang azan itu, tukang azan yang maksud azannya itu semata-mata karena Allah. Jadi azannya karena Allah, bukan karena dipuji orang, bukan karena apa, segala karena Allah. Maka lahu ajrun, baginya kasih pahala ka ajri syahid, pahalanya seperti wal yatama. Musuh aku, kata setan, itu orang yang senang pada fakir miskin, senang pada anak ya, suka bagi-bagi, suka sedekah, itu yang paling aku benci itu. Ya. Kata setan, itu musuhnya itu, makanya suka digoda, ya diganggu. Riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, riwayat Rasulullah bersabda, al-julus ma'al fuqara'i minat tawaddu. Orang yang mau bergaul, duduk bersama-sama orang fakir, orang miskin, dia termasuk orang yang betul tawaduk gitu. Ini kadang-kadang kagak pengen dekat sama orang miskin. Ya bergaul sama orang miskin, orang fakir itu termasuk
adalah ciri-ciri orang yang tawadu. Bahwa anak salah kola likuli syai'in mitahun wa mitahul jannati hubul masakin wal fuqara. Tiap-tiap sesuatu itu ada kuncinya. Ya, kuncinya surga adalah orang yang cinta kepada orang miskin dan orang fakir, itu menjadi pembuka daripada surga. Rawahu Ibnu ala Ali. Wazul qalbin rahimin, dan musuh aku itu adalah orang yang hatinya lembut, hatinya kasih sayang, hatinya suka fi jami umuri ibadillah, semuanya urusan hamba Allah, la siyama ahlil ma'asi, lebih-lebih pada orang yang maksiat. Jadi orang yang hatinya rendah itu nggak boleh lihat orang susah menangis saja dia. Orang yang kalau seperti itu ya, kalau ada orang minta, orang itu kebetulan kagak dapat, memang nggak ada gitu kan, dia nangis, ya kenapa kok saya nggak punya gitu. Kalau lihat orang maksiat dia nangis, ya Allah kok lu berani amat lu. Ya, perkara susah orang bagaimanapun caranya dia kasihan. Melihat orang berbuat maksiat dia kasihan gitu. Dan yang ketujuhnya wal mutawadi ulil haq, orang yang patuh tunduk kepada yang benar. Ya, bagaimana suasananya asal hak udah patuh dia. Kalau Qushairi, kata Imam Qushairi, watawadu orang yang tawadi itu ada wal istislamu lil haq wa tarkul itu orang tawadu, nggak menolak hukum, ya, nggak mencari-cari, ya, akan dapat membebaskan hukumnya enggak. Dan yang kedelapannya washabun nasab itu atillahi ta'ala, musuh aku itu pemuda yang besarnya itu terus selalu taat wa ta'ala, sabun mutiun lillahi minas sigari ila kibari. Itu yang aku musuhin banget, itu pemuda itu yang selalu taat pada Allah dari kecil sampai besar. Maka itu paling diganggu dah ya, jangan sampai dia kalau udah orang yang kayak gitu dia musuhnya dia tuh, maka diganggu oleh dia. Dan yang kesembilannya wa akilul halal, orang yang makannya selalu mencari yang halal, jangankan yang haram, yang subhat pun gak berani ya. Itu yang musuh aku itu, maka aku carikan kadang-kadang digoda sampai-sampai dia berani mengkonsumsi yang haram. Seperti lukmatan haramin, tidak bakal diterima oleh Allah sembahyangnya seorang kalau di rongganya itu walaupun hanya segigitan daripada yang haram, segigitan yang haram, sholatnya udah nggak diterima. Dan yang 10-nya siapa? Wasyabani al-mutahabani billah, dua pemuda yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai karena Allah, ila ayamuta, sampai dia mati tetap cinta. Itu yang aku musuhi itu. Makanya kadang-kadang berkawan itu kadang-kadang ya bisa jadi mulus, kadang-kadang nggak jadi mulus kalau kena godaan dari setan. Wal haris yang muhafizu ala sholati fil
durhaka asal jamaah. Dan yang ke-12-nya waladhi yusolli bilail wan nasu niyam, yang menjadi musuh aku orang suka bangun malam sembahyang di waktu malam sedangkan orang pada tidur, itu yang aku musuhi, jadi musuh. Qala sallallahu maka bersabda Rasulullah sallu minal laili walau arba'an, sallu walau raka'ataini, ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun minal lail illa nadahum munadin ya ahlal bait qumu li salatikum. Malam ya kamu sebagian malam walau arba'an meskipun 4 rakaat, walau rakaatain atau harus lebih banyak. Ma min ahli baitin tu'rafu lahum salatun minal lail, maka tidak ada seorang pribadi yang ditahu bahwa bagi mereka selalu sembahyang di waktu malam, kecuali waktu dia sholat ada yang manggil-manggil. Apa yang manggil? Ya ahlal bait kumu di sholatikum, bangunlah kamu untuk sembahyang kamu. Kalau kita bisa pengen tuh mau tidurnya Allahumma aikisni saatil isnain atau saatil salasa fi hadzal yaum. Ya Allah, bangunin saya ntar pukul 2 iya, bangun ntar-ntaran dah. Kalau bangun udah, kalau bangun langsung udah harusnya itu langsung itu. Wah, dosa minta uang hasil, dosa. Lu minta uang hasil lu gak kerjain. Iya, dosa itu. Ya kalau udah minta bangun langsung kerjain. Itu meskipun hanya 2 rakaat itu. Dan yang ke-13-nya waladhi yumsiku nafsahu anil haram, musuh aku itu adalah orang bisa menjaga dirinya daripada yang haram. Dia bisa tahan dirinya untuk yang haram. Bil aqwal wal afal, baik pun omongannya memberikan nasihat atau yang mengajak kepada saudara-saudaranya. Ngajaknya itu laisa fi qalbihi syai'un, di hatinya enggak ada rasa apa-apa, enggak ada apa minal ghossi wal hikdi wal, daripada apa namanya curang di hati atau tipu daya, enggak ada. Jadi dia betul-betul pada saudara-saudaranya itu adalah yang di hatinya nggak ada sifat-sifat apa namanya curang, sifat-sifat apa namanya iri hati, dengki dan tipu daya. Qala Bisr bin al-Haris, kata Bisr bin al-Haris, apa kata dia? Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, aku pernah mimpi ketemu Rasulullah. Nabi berkata kepadanya, jadi dia mimpi pernah ketemu Rasul nanya kepadanya, kepada Bisr itu, ya Bisru, Bisru, atadri lima rafa'akallahu ta'ala min baini akronika. Hei Bisrun, apakah kau tahu ya kenapa Allah angkat kamu
ini akronika, di antara kawan-kawan kamu, engkau diangkat derajatnya kenapa? Fakultu, lah aku nggak tahu kenapa kok saya diangkat antara teman saya. Jadi dia lebih tinggi dari sekolah. Maka dia jawab, bi'id ma'ika li sunnati. Ikhwanika, dan kamu sering memberikan nasihat pada saudara kamu. Wa mahabbatika li ashabi, dan kamu senang kepada sahabat-sahabatku. Kamu senang sama sahabatku. Wa ahli baiti, dan kamu senang kepada keluarga rumah tanggaku. Hadzal ladzi balagha manazilal abdur, itulah yang menyebabkan sampai kepada tempat-tempat yang sangat bakti. Jadi itulah sebabnya kenapa, karena dia selalu mengikuti surat Nabi, dia berkhidmat kepada orang soleh, dia berikan nasihat saudaranya, dia cinta Abdul. Ini berarti berkhidmat itu. Kalau khidmat dan Rasulullah Sholihin itu orang yang ya apa namanya melayani pada orang yang soleh. Maka ada orang ulama besar enggak ngaji ya. Ulama besar tanpa ngaji jadi ulama besar ya, karena dia khidmat. Siapa? Itu guru saya, Kiai Sobari. Dia khidmat pada Hasyim Asy'ari, kagak ngaji enggak apa, ngurusin semua rumah tangganya, kagak pernah ditegur suruh ngaji enggak ya. Dia khidmat terus sampai dia dipanggilkan apa, oh orang kaya aja. Kali itu masih Hasyim dia ya, sampai dia di situ diberikan, dia dibuka otaknya sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, mendapat apa namanya dari Hasyim Asy'ari sampai dia dikirim ke Mekah itu. Dia dikirim ke Mekah. Di sana kalau dia ngomong itu ya mau belajar di luar negeri katanya. Di sini belum punya apa-apa, percuma. Adapun belajar di sana itu sebetulnya cuma nyuci gitu. Itu dia di sana itu enggak apa, istilahnya nyuci ilmu yang udah ada di sana itu. Tapi ditambah dengan ilmu itu kayak itu. Sampai dia ahli apa namanya? Perawi hadis. Si Anu kerjanya Anu, gitu. Ya kalau ngajar kan ngajar hadis ya, sejarah hadis itu. Jadi kayak gitu dia. Anu si Anu jadi Anu, si Anu jadi tukang gitu kan. Apa gitu dia. Kan orangnya ya kagak dengan lagi terjemah nih. Dia pengen terjemah bahasa Indonesia, dia sendiri yang nawain. Dia nawain ngomong nanti dia tahu. Kita ini berhenti turun, kita jalan ikutin kita. Pernah nggak ketahuan, habis ngajar mungkin sakit, nggak pulang, tinggal di kantor, di konjen itu di kantor. Tahu malam ada orang batuk-batuk lihat dia.
ngaku dia sakit. Kalau ada ada musyawarah, dia kamu paling depan nggak mau, dia mulai di belakang gitu. Tapi ada masalah dia iya dikasih apa buat ngobjek hasil saya ngobjek iya mau nggak buat ngobjek gitu iya berusaha iya kalau mau usaha atau apa ya itu disuruh apa ya sholat dulu ini itu hajat orang yang kita mau tuju tuh di depan rumahnya kita jangan masuk dulu, baca dulu deh tuh ayatnya 7 kali. Ayatnya apa tuh ya? Iya baca 7 kali insya Allah gak boleh gitu ya. Iya saya kabur itu ya kayak sobar itu sama itu obat mata itu tapi dia itu kasih itu kita ingat baru wajiban leciro itu buat mata itu gitu. Itu kayak sobari gitu. Nah itu kenapa khidmat sekali kepada kayak Hasyim Asy'ari itu disebut. Nah itulah sebab Bisrun itu bisa jadi orang martabatnya tinggi karena dia berkhidmat kepada orang yang soleh. Dan siapa lagi yang 15-nya adalah waladhi yakunu abadan ala wudu'in, yang musuh aku itu orang yang daimul wudu, terus wudu batal wudu lagi itu. Sampai di sini Nabi katakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam man tawaddu'a ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Siapa orang yang wudu padahal masih suci batal wudu lagi, ditulis sebagainya 10 kebaikan. Qala Syekh Al-Habni, kata Syekh Al-Habni, man tawaddu'a wudu'an musahhiban li tuhrin ya kata balahu sama masih suci dia nggak batal wudu ya, itu ditulis sebagainya itu 10 kali wudu. Jadi niatnya dibalas 10 kali, wal wudu satu wudunya adalah 700 ya. Bila mana dia wudu dibalas 10 kali wudu, satu wudunya 700, 10 kali 700 berapa? 7.000 itu. Kenali anak akal muda apa? Sabu mi'atin. Karena paling dikitnya Bapak gandanya itu adalah 700. Ziyadah alal usri al-mazkur ditambah 10 yang sudah disebut. Ya, biqouli ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha 10 sekali ya 700 lah katanya itu. Ini wudu kita boro-boro belum batal wudu lagi udah membuang menit masih tahan juga tanggungan ini itu batal ditahan sembahyang nahan kan nahan ya boleh nggak boleh makruh kalau masih bisa ketahan, kalau udah murid batal sembahyang ya. Ini ya istilahnya ya kotek-kotek nutut kebo gitu. Ada nutut kebo kotek nggak? Coba cabut dulu kena. Ini namanya gampang ngerjainnya. Batal wudu lagi, terus punya wudu gitu. Masya Allah, susahnya bukan main. Ya, kita kalau batal, emang ada pengen kagak. Iya, ada kalau pengen batal bisa ditahan. Nah itu musuhnya setan adalah orang yang daimul wudu gitu. Selain daripada itu,
apalagi musuhnya itu setan. Ya, musuhnya setan tuh. Ya, ya. Di sana tadi dikatakan apa? Satu berbaris pun. Ya. Manja bil hasanati falahu asru amaliha, orang yang melakukan kebaikan dibalas dengan 10. Itu ala ahdil qawlaini ay ala ahdil aqwal, itu salah satu daripada kaul ulama. Fal wudu hasanatun, wudu itu baik. Wa yu'adab bi asri, dikasih imbalan dengan 10. Cuma kullu wahidin kemudian yang satu lagi dibalas lagi 10. Ya, aku bisa menyatin sampai dilipat gandakan sampai 700. Jadi satu wudu balasannya dari berapa? 700. Bayat bagi mulati marhadzal azim, coba dah sugihnya jasa itu. Kita cari pahala yang besar itu, biasanya wudu gitu. Yang ke-16-nya musuh setan itu adalah sakhiyun, orang yang suka apa? Mengeluarkan harta itu. Siapa orang yang sakhi, orang yang dermawan itu siapa? Yaitu pemanatul ba'du wa abqal ba'du bahwa sahibus sakho, orang yang bisa memberikan sebagian sebagian. Jadi 10.000 disedekahin 5.000, dia 5.000, itu namanya orang sakhi. Kalau punya duit apa namanya 10.000, sekanya 1.000, bukan. Ya, ya, itu sahih, itu mengeluarkan semangat daripada tapi sebaliknya waman badzalal aksar wa aqal di nafsihi syai'an bahwa sahibul jujud, orang yang kalau dia serahkan itu lebih banyak daripada yang tinggal seperti dirinya. Dia punya uang 10.000, dia sedekahkan 7.500, dia 2.500. Itulah namanya orang jud, ya, orang yang lebih dermawan lagi, ya. Waladika hasad darurah wa asara ghairahu bil balaghah bahwa sahibu is. Ada lagi yang namanya isar. Isar itu dia lebih mementingkan orang, padahal dia sangat membutuhkan, sangat membutuhkan itu. Tapi ada orang yang butuh seperti itu, dia lebih mementingkan orang lain daripada dirinya. Itu namanya orangnya isar. Isar itu mementingkan itu. Jadi walah bil ibadah. Kalau isar ibadah nggak boleh, haram. Ya, isar ibadah haram. Artinya mementingkan orang untuk ibadah. Ya, dia enggak, dia beda. Termasuk isar ibadah itu dosa. Apa? Nyuruh orang ke depan. Ya, kecuali emang di sini aja. Kita ada di shop ini, shop itu kosong. Bukan kita yang kita orang kita suruh. Itu dosa itu. Namanya ibadah nggak boleh. Kecuali petugas ya. Kan kadang-kadang itu kan nyuruh aja gitu, nggak boleh. Iya, itu isar pilih ibadah haram. Ya, nah isar fitunya itu yang baik. Kita apa namanya? Barangkali kita dari mana-mana nggak punya ongkos gitu kan. Ada ongkos, ya hanya buat kita. Tiba-tiba ada orang datang minta gitu, karena kita, ya kita kasih apa enggak kira-kira? Itunya isar. Kalau kita biarin dah, gitu. Ya mendingan dia aja daripada saya itu. Yang banyak lah. Haus, dia kehausan, air cuma setengah gelas itu kan. Nah kita meminum dia, ya Tuhan, saya udah haus, bantuan aja. Bisa, biarin dah, dia yang minum, saya nggak apa-apa. Bisa nggak kira-kira? Itu isar tuh, isar gitu. Dia mementingkan orang lain ya, untuk dunia daripada diri sendiri itu. Kalau orang
isar tuh, tapi kalau isarnya yang ikhlas itu ya bisa imbalannya bisa apa? Bisa besar. Ya, umpama kita dari Blok M pulang ke Pondok Labu, punya duit cuma buat ongkos mobil, itu kan ada orang minta, ya, kira-kira dikasih apa enggak tuh? Kalau mau jadi Bogor suruh jalan kaki gitu. Ya. Orang yang isar itu dia rela jalan kaki, ya emang dia tuh kasih dia biar rela jalan kaki itu isar itu, tapi ikhlas itu, biar rela jalan kaki dah itu. Bisa jadi begitu kita kasih, dia berangkat datang mobil loh, mana hebat banget mobilnya lagi. Ya, ketemu assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ya? Dulu tadi SMA kan satu kelas kita itu. Cuma jadi SMA udah jadi pejabat gitu kan. Ya, mau kemana? Pulang. Ya dia pulang bareng. Jadi tadinya mau nunggang bis jadi pulang. Itu hebat ya kira. Ya udah makan Bang? Ya belum. Ya cari mau makan yang hebat dah. Gerogot. Diajak makan. Tadi kalau aku sadar itu diajak makan, habis makan ya pulang ke rumah tuh. Itu imbalannya ya, cuman kan kita nggak sampai ke situ, kagak bakal sampai ke situ gitu. Ya, udah begitu mau pulang selesai gegemin lagi. Ya. Banyak tentunya ya. Itu isar kayak gitu, dibalasnya kayak gitu, yang mementingkan orang lain. Kalau kita ya ibarat yang makan orang tak gitu, dikasih biar saya lapar nggak apa-apa asal dia kasih itu isar namanya. Itu paling istimewa, sifat orang isar paling istimewa, lebih istimewa daripada orang yang dermawan kan. Itu musuhnya setan. Jangan lu kasih, lu kan punya apa-apa, kata setan. Digoda sama setan itu. Kalau Kusairi kata Kusairi, wa hasanul khuluq. Itu yang tadi yang mengatakan isar itu adalah qaulul Kusairi, yang mengatakan ini Imam Kusairi. Lalu musuh setan yang ke-17 ya, 17 itu. Wa hasanul khuluq, orang yang akhlaknya bagus, baik, itulah musuhnya setan. Apa sih akhlak baik? Wa huwa bastul wajhi wa kaful adza wa badul. Dia orang yang air mukanya cerah, kelihatannya senang ya, dan tidak pernah berani mengganggu orang apa. Dia mengerahkan sesuatu apa yang dipanggil. Ya, ada kira apa seorang yang khuluq, apa orang yang bagus akhlaknya, wa huwa hayatul lin nafsi tasduru indal afalil jamilah aklan wa syar'an. Orang yang masuk akhlak baik itu adalah ya itu hayatul lin nafsi, itu tingkah laku pada dirinya. Tas dulu indal apa terbitnya keluarnya waktu dia berbuat ya jadi selalu dia menimbulkan waktu dia berbuat baik dengan apa? Aklan wasyar'an, dengan akalnya pada syaratnya, bisuhulatin min ghairi hajatin dalam pikirin, dengan gampang tanpa dipikir lagi. Jadi bila mana dia ya dia punya tingkah laku dirinya itu selalu menerbitkan ya waktu dia berbuat yang berbuat baik itu ya, baik pun pada akalnya maupun pada syaratnya, itu dilakukan bisuhulatin, dengan gampang, min ghairi hajati ila pikirin, tanpa dibutuhkan pakai pikir-pikir lagi. Jadi apapun kalau dia berbuat itu tanpa pikir-pikir lagi dah. Ya, asal itu betul-betul bagus dianggap pada akal,
bagus dianggap ada syarat. Bila mana ada di hatinya tuh timbul perbuatan itu, tingkah lakunya seperti itu, asalkan perbuatan baik dianggap baik pada akalnya, pada akal mengatakan baik, juga pada hukum syarat dikatakan perbuatan itu baik, dia lakukan tanpa berpikir. Itulah orangnya apa, husnul khuluq. Dan yang ke-18-nya wal musaddiq rabbahu bima domina Allahu lah, itu orang yang apa, menyedekahkan, ya, yang menyedekahkan. Wal musaddiqu rabbahu, orang yang membenarkan Tuhannya bima domina Allahu lahu, tentang jaminan Allah. Dia sudah apa namanya, yakin bahwa itu jaminan Allah. Urusan rezeki kan urusan Allah. Jadi kalau kita terlalu begitu kan seakan-akan ya kita mendahului apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia betul-betul tuh yakin benar bahwa itu semua tanggungan Allah. Ya, itu semua ditanggung oleh Allah. Ya, apa yang ditanggung oleh Allah dia semua dibenarkan itu. Qala Ruhul Bayan, dan berkata Sahibul Bayan di dalam kitab Ruhul Bayan, ittafaqul ulama ala ana arba'atan la tuqbalu at-taghayyur asran. Adapun di dalam kitab Ruhul Bayan dikatakan ittafaqul ulama sudah sepakat ala anak arba'atan, bahwa ada yang empat nih, ada empat la tuqbalul taghayyur asal, tidak bisa dirubah. Pada dasarnya yang empat ini nggak bisa dirubah. Al umur bisa nggak merubah umur, rezeki nggak bisa dirubah, wal ajal nggak bisa dirubah, wasaadah wasaqwah, bahagia dan celaka itu nggak bisa dirubah. Memang nasibnya bahagia di celaka ya celaka itu. Ini dikatakan para ulama sudah sepakat itu empat macam tuh yang nggak bisa dapat diterima apa perubahan asalnya. Jadi umur nggak bisa dirubah, ya umur ya sekian, rezeki juga ya, atau dia celaka itu nggak bisa dirubah. Lalu musuh setan yang ke-19 apa? Wal musinu ila masturatil aramil, orang yang berbuat baik kepada janda-janda yang menutup diri. Janda yang kau minta-minta ya, dia mau tuh berbuat baik pada janda-janda itu yang menutup diri itu. Al musinu bil atok, baiknya apa? Suka ngasih, tapi ngasihnya betul-betul lillahi, bukan ada harapan ya. Ya sering sih ngasih janda. Jadi al-muslim atau wakili linisa, kepada perempuan allati la azwaja lahunna, yang enggak punya suami. Wahuna fakhiratun, dia fakir. Mustawratun la yazharunna lirijal, dia tertutup, tidak menampakkan kepada laki-laki. Itu dia menolong pada janda seperti itu. Ruwiya anna Rasulullah, satu hadis riwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, inna sa'i alal armarah kal wal masakin kal mujahid fisabilillah, orang yang sering datengin rumah janda ya, itu hukumnya sama dengan jihad fisabilillah. Ya. Jadi orang yang selalu berjalan-jalan rumah janda dan orang miskin kalau mujahid fisabilillah. Awil qaimi lail as-shaimin, atau sama seperti orang yang suka malam yang puasa, pahalanya kayak gitu.
Makanya Allah kasih hukum, ya, ya apa hukumnya? Dia ke rumah janda itu bukan karena apa-apa gitu, kenapa? Ada ya yatimnya, dia orang susah, jandanya nggak mau minta-minta gitu kan, dia datang ke rumah janda, rumah yatimnya, ya, ya. Jadi kata wa in hibtum ala ta'dilu fil yatama, kalau kamu takut bagaimana bisa adil sama anak yatim, kita datang ke situ dijagain orang, tidak ngurus. Bagaimana itu? Kata Allah, kalau kita khawatir bagaimana cara kita sebagai berbadan itu, pankihu maknya kawinin mato barakum yang masih enak. Yang masih bagus, baik gitu kan. Apa? Masna, 2 juga boleh kata Allah. Sulasa 3 juga boleh. Arba juga boleh. Itu peraturan ayat, itu ayat untuk keadilan sama anak yatim. Kalau kita kan enggak. itu sebetulnya itu ya kayak gitu, sebetulnya itu aslinya ayat kayak gitu, bukan asal boleh aja. Kenapa? Itu kan ada suatu hal itu kan boleh. Kata Allah, asal itu kalau memang kamu hati itu ya wa ini Allah di rumah wahidah, memang kita kagak bisa beradil ya satu aja udah. Ya bisa adil apa kagak itu. Ya itu Nabi aja, Nabi dia mengatakan itu walan tastajib antak dilu wain harus tuh Muhammad gak bakal bisa adil loh bini lu. Meskipun lu mau enggak adil, nggak bisa. Kalau ada punya bini 1 2 mustahil kalau adil. Itu pasti ada adil. Yang namanya adil, pakaiannya sama, rumahnya sama, itu iya, ya rumahnya disuruh kecil, sini gedean, disuruh nggak punya kendaraan, sini punya, nggak adil itu. Ya bisa dan bisa, tapi satu yang nggak bisa adil apa? Hati. Rasul merasakan ya, walaupun dia di rumahnya mana, hatinya dengan Aisyah. Ya, waktu rumah Aisyah ingatnya Khadijah. Aisyah aja pernah cemburu sama Khadijah, orang-orang udah kagak ada. Nabi suka nyebut Khadijah, parah dia di kuburan mau. Kenapa? Hati saya tetap aja kan, ya kagak sama kan. Kira-kira orang bini 2 cintanya sama nggak? Kagak. Iya, bisa beda. Yang satu dia kondangan, satu kan agak sadis. Iya, susah ya. Nah itu ini ya undang-undang kawin kan gitu ya, padahal Allah menyatakan wa in hibtum ala ta'dil tama itu kan asal wa in hibtum ala ta'dil yatama, kalau kamu takut kagak bisa berbuat adil sama anak yatim, pankihu atau barakum, kawinin aja dah yang masih itu ya, itu 2 boleh, 3 juga boleh, 4 juga boleh, sampai 4 itu kan bukan perintah boleh kawin sampai 4 juga bukan. itu ya bukan itu ya, ya tapi kan ya nggak apa-apa deh dihukum kayak Tuhan yang nyuruh 2 3 4, tapi kan asalnya kan ya. Jadi kalau memang kamu takut kawin itu ya. Kalau kamu kan adil, 1 aja udah, daripada banyak nggak adil.
setan itu wal musta'idul maut, orang yang selalu berbuat persiapan untuk mati gitu. Ini yang dihalang-halangi sampai orang itu kadang-kadang lupa mati. Lupa kan mati kira-kira? Nggak ingat kita bakal mati nggak? Tahu mati cuma lupa. Ya kalau bakal mati itu kan ada persiapannya. Ya maka alhamdulillah kita termasuk lagi nyiapin buat mati ini. Ya, itu. Iya, orang yang suka siap untuk buat mati dari amalnya segala macam, berani mengorbankan hartanya untuk segala macam, itu bersiap buat mati, ibadahnya sudah bersiap buat mati, itu yang paling dibenci oleh setan itu. Dengan apa sih orang yang siap untuk mati? Bi'ityanil amali sholihah, melaksanakan amal-amal soleh. Katakan amal soleh itu banyak ya. Amal-amal yang soleh itu amal-amal yang baik yang bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain, juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah inilah, tinggal nanti kita makalah ke 29 yang terakhir nanti.